Saya pernah deh mengalami peristiwa ini. Tapi kapan ya? Di mana ya? Atau sebaliknya, kayaknya saya pernah melihat tempat ini deh. Tapi kapan ya? Nah, sekarang Anda yang merasakan itu, ayo tekan tombol like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Suyono. Tentunya masih di channel saya, Suyono Listrik. Selamat datang juga di studio baru saya. Oke, apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat, baik sehat secara jasmani maupun jiwani, dilindungi Tuhan dimanapun dan kapanpun, dan yang terutama Anda segera lepas dari anxiety disorder. Oke, keadaan saya masih belum konsisten. Kadang nyaman, kadang nggak nyaman, kadang enak, kadang nggak enak, seperti istilahnya fluktuatif gitu ya. Ada kalanya nyaman sekali, ada kalanya sensasi itu datang. Tetapi ketahuilah bahwa sensasi yang saya rasakan itu tidak mengganggu aktivitas saya. Maksud saya tidak terlalu mengganggu aktivitas saya. Ya, walaupun kadang merasa, aduh kok begini ya. Tapi karena saya ya sudah bertahun-tahun alami itu dan sudah tahu yaitu penanganannya, caranya bagaimana ya, saya alhamdulillah bisa mengendalikan. Bisa mengendalikan itu salah satunya ya karena kita bisa cuek dengan semua itu. Kita itu tidak boleh memberikan yaitu perhatian yang khusus. Perhatian khusus pada sensasi yang kita rasakan. Karena apa? Semakin kita misalkan tonton sampai selesai ya. Ini karena pembahasannya nanti seru. Tonton sampai selesai. Misalkan kita merasakan kayak ya biasanya kan sempoyongan itu selalu mendominasi atau merasa tidak nyata. Itu semakin kita perhatikan, semakin kita ngasih perhatian khusus pada sensasi itu, dia nanti akan bertubi-tubi justru. Sama, dikala kita merasa nyaman, kita misalkan mau kemana gitu, tapi kita sudah berpikiran, wah jangan-jangan nanti ini ya, jangan-jangan nanti ini. Itu sama aja kita itu memberikan sugesti, menghadirkan kalau sensasi itu nanti akan datang. Dan biasanya itu betul akan datang gitu ya. Nah, berat badan saya tidak konsisten. belum konsisten ya, kadang ya naik, kadang turun. Nafsu makan saya juga belum konsisten. Kadang kalau doyan makan ya makan aja terus, kalau nggak doyan ya udah gitu. Yang penting apa? Kita nggak usah risau dengan berat badan kita yang kok kurus. Nggak usah risau, nggak apa-apa. Anda kurus itu ya Anda harus introspeksi diri. Mungkin Anda nafsu makan belum maksimal, atau Anda makan banyak tetapi banyak pikiran, sering stres, yaitu terus terang ya mengganggu sistem metabolisme kita gitu. Kayak dokter aja sok tahu. Depersonalisasi, derealisasi, merasa tidak nyata, merasa bukan diri sendiri. Kadang saya itu dulu ya, tapi sekarang udah enggak. Dulu itu saya itu merasa saya pernah deh mengalami peristiwa ini. Tapi kapan ya? Di mana ya? Atau sebaliknya, kayaknya saya pernah melihat tempat ini deh. Tapi kapan ya? Nah, sekarang Anda yang merasakan itu, ayo tekan tombol like.
Dan nanti tinggalkan di kolom komen, like saja. Karena saya akan membahas tentang yaitu merasa tidak nyata, merasa bukan sendiri. Seakan-akan kita itu pernah mengalami suatu peristiwa tapi kita lupa kapan dan di mana. Itu. Ya. Nah, begini. Ini dianggap kontroversi atau tidak, saya nggak begitu peduli. Karena orang yang belum merasakan ini tidak akan tahu, tidak akan paham. Itu bagaimana sih? Itu yang seperti apa sih? Gak akan paham. Kadang yang nggak paham tentang itu, dia mengeluarkan teori-teori yang seakan-akan kita itu menentang, kayak enggak gitu. Dan padahal teori itu tidak salah, ya, bisa saja tidak salah. Atau kadang kita itu konsultasi misalkan sama dokter, saya kok merasakan seperti tidak nyata ya, saya kok merasakan seperti dalam mimpi atau bukan diri saya sendiri, saya seakan kok ini dan itu. Nah, kadang dokter juga kebanyakan atau sebagian atau gimana lah, tidak memberikan jawaban yang memuaskan menurut kita. Kadang kita merasa lebih pintar dari dokter. Nah, pernahkah Anda juga begitu? Kalau Anda pernah, like lagi. Like lagi. Yang belum like. Itu. Nah, sekarang saya akan membahasnya masalah itu. Oke. Kadang orang ya berpikiran bahwa mana ada, nggak mungkin. Atau mereka bahkan mengira bahwa kita berhalusinasi. Ya, ini tidak halusinasi ya, ini tidak halusinasi. Karena halusinasi itu nggak begitu. Nanti akan saya bahas tersendiri ya. Halusinasi itu tidak begitu. Tapi, tahukah, ini pendapat dari saya ya. Ini analisa dari saya, ini logika dari saya. Dan tentunya saya juga pernah yaitu membaca sesuatu yang berhubungan dengan ini. Mungkin dari segi energi ya dan sebagainya. Gitu. Sekarang saya akan kupas yang pertama dulu. Otak. Ya. Otak itu pusat dari semua kegiatan kita. Semua apa yang kita lakukan, pernah kita lakukan, pernah kita ucapkan, pernah kita dengarkan, pernah kita lihat, itu terekam di dalam otak kita. Ya, terekam. Dan merekam itu butuh suatu kapasitas. Atau kalau di handphone atau smartphone atau komputer, itu kan ada memori. Misalkan smartphone Anda memorinya hanya 1 tera atau 1000 GB ya. Ketika smartphone itu menyimpan lebih dari 1000 GB atau 1 tera itu, saya yakin nggak bisa, nggak muat, atau itu mendekati 1 tera, penyimpanan mendekati 1 tera, otomatis akan lemot ya. Ditambah lagi dengan sampah-sampah atau spam-spam itu, nah maka smartphone Anda akan semakin lemot. Begitu juga dengan otak kita. Semakin kita menyimpan sesuatu yang banyak di dalam otak kita, ya otomatis otak kita nggak bisa menampung. Akhirnya timbullah suatu ilusi, ya, timbullah suatu ilusi di mana kalau otak kita itu banyak ilusi, maka yang terjadi adalah disfungsi organ dan hormon. Apa itu disfungsi organ dan hormon? Ini saya nggak dokter ya, ini saya baca dari sebuah buku ya, itu. Dan menurut saya ini masuk logika. Ketika otak kita banyak ilusi, di situ akan terjadi
disfungsi organ dan disfungsi hormon. Apa sih disfungsi organ itu? Jadi disfungsi organ itu organ-organ kita itu tidak bisa bekerja dengan maksimal atau ngawur atau ya bagaimana gitu. Disfungsi hormon yang harusnya otak kita mengeluarkan yang namanya hormon mungkin endorfin atau apa hormon kebahagiaan itu mungkin tidak maksimal atau bahkan tidak mengeluarkan itu. Maka gimana caranya biar otak itu mengeluarkan hormon-hormon itu? Hormon endorfin kebahagiaan itu bisa keluar misalnya ya saat kita lagi bahagia, kita makan enak atau makan agak-agak pedas dan sebagainya, itu nanti Anda tanyakan kepada dokter. Nah, itu. Jadi organ kita tubuh kita terjadi disfungsi hormon, misalkan ya hormon insulin, hormon sebagainya itu dihasilkan tidak maksimal begitu. Jadi terjadilah itu penyebab dari kekacauan di otak. Nah, kenapa terjadi kekacauan di otak itu? Oksigen itu berperan penuh dalam kerja otak. Pembuluh darah, peredaran darah ke otak itu berperan dari kerja otak. Maka di sini diperlukan yaitu asupan oksigen dan peredaran darah yang optimal. Pasokan oksigen kita peroleh dari kita menghirup udara. Tentunya menghirup udara atau menghirup oksigen ini kalau sudah kita kekurangan oksigen di otak ya mungkin ada yang pakai tabung oksigen ya, mungkin bisa dengan olah nafas gitu. Nanti solusinya nanti ya, ini dari segi logika yang saya baca di buku dan itu saya setuju gitu ya. Ini bukan ringkasan saya sendiri, enggak, saya ada dasarnya begitu. Nah, dari segi energi ini yang sangat penting sekali. Karena apa? Begini ya, otak kalau sudah lelah ya, capek pikiran, saya yakin raga kita juga akan terkena dampaknya. Jadi kebanyakan kita kalau stres, banyak pikiran, kita selalu sedih. Nah, di situ badan kita lemah, gitu ya, lemah. Itu karena kita banyak pikiran, begitu. Sebaliknya, kalau kita capek badan, belum tentu pikiran kita juga capek. Nah, itulah dari segi kerja otak, gitu. Nah, sekarang bagaimana penderitaan anxiety disorder kok kebanyakan merasakan itu? Karena ada yaitu gangguan saraf yang ke otak ini. Jadi peredaran darahnya itu nggak lancar, suplai oksigen juga nggak maksimal. Nah, itu dari segi buku yang saya baca dan itu saya setuju. Nah, sekarang analisa saya sendiri sebagai seorang penderita anxiety disorder. Biasanya orang yang merasa tidak nyata, merasa bukan diri sendiri, seakan-akan mengulang peristiwa ini terjadi di mana, kapan, kok lupa saya. Ditambah lagi biasanya itu mata pasti buram, ya, blur, berat. Nah, itulah yang menambah suasana horor di pikiran kita, di diri kita, akhirnya kita tambah ketakutan. Itu. Kalau dari segi energi, itu dari capeknya otak kita, bukan capek badan kita. Enggak. Sekarang logika dari saya, kita itu mengalami ini kan lama ya, mengalami sakit ini lama. Kita itu sering di rumah, sering rebahan di kamar, nggak mau keluar, berpikiran yang tidak-tidak. Itu menguras energi di otak kita, menguras energi jiwa kita. Terus akhirnya saat kita keluar rumah, akhirnya kita merasa asing, merasa seperti tidak nyata, mata kita buram, gitu. Karena saat di rumah, apa yang kita pandang? Hanya dinding-dinding rumah,
hanya atap rumah. Kita nggak ada tempat ngobrol, ya. Kita tidak ada tempat sharing. Ditambah lagi kita bermain smartphone, scroll sana, TikTok, scroll sini. Kita terpapar oleh radiasi dari smartphone itu. Maka itu menambah yaitu keterpurukan dari yang namanya depersonalisasi, derealisasi. Itu ya. Sebenarnya hanya itu saja. Terus bagaimana cara kita lepas dari itu semua? Oke, saya itu dulu mengalami yang namanya merasa tidak nyata, merasa bukan diri sendiri, seakan-akan saya itu mengalami sebuah peristiwa itu, tapi kapan ya, di mana, ditambah mata berat. Satu-satunya jalan itu hanya kita lakukan yang pertama, yaitu kita melakukan seni olah nafas. Ya. Seni olah nafas memang ada banyak teori-teori atau teknik-teknik seni olah nafas. Tetapi yang saya pelajari hanya 3, yaitu pernapasan perut, pernapasan dada, dan pernapasan gabungan. Kalau Anda lebih pandai lagi tentang seni olah nafas, silakan Anda lakukan itu. Dan bagaimana tekniknya, Pak? Ada di video saya sebelum-sebelumnya. Anda cari olah nafas itu. Terus yang kedua, Anda bermeditasi. Bagaimana caranya, Pak? Meditasi itu sebenarnya hanya berdiam diri, ya, dengan cara begini, ya. Pikiran kita hanya tertuju pada nafas kita. Setiap kita memikir hal yang lain, ya, kita berpikir hal yang lain, langsung tujukan diri kita pada keluar masuk napas kita. Apalagi kalau Anda Muslim, saat bermeditasi diiringi dengan yaitu zikir, subhanallah, 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 atau sebagainya. Itu. Terus ada teknik meditasi yang saya pelajari di situ, ya. Terus yang ketiga, apa yang harus kita lakukan dengan itu semua untuk lepas dari ini semua? Keluar rumah. Segera Anda yang sampai sekarang masih nyaman dengan di dalam rumah, di dalam kamar. Saya dulu juga begitu kok. Segera Anda keluar rumah. Keluar rumah. Sudah Anda pandangi pohon yang rimbun, ya. Kalau malam hari Anda pandangi bulan. Kalau siang hari Anda berteduhlah di bawah pohon yang rindang. Anda gunakan itu energi dari pohon itu. Apa energi pohon itu, Pak? Ya, pohon kalau siang hari dia mengeluarkan oksigen. Kalau malam hari dia mengeluarkan karbon dioksida. Jadi saya anjurkan berteduh di pohon yang rindang, yang rimbun itu pada siang hari. Jangan malam hari. Malam hari Anda di tanah lapang, Anda pandang itu bulan, Anda pandang itu bintang. Biar mata Anda nggak buram, biar pandangan Anda jauh. Kalau di kota Anda, tempat tinggal Anda dekat dengan gunung, pandanglah gunung itu dari jarak jauh. Pandangi terus. Lihat, itu adalah keagungan Tuhan, ciptaan Tuhan gitu. Yang penting pandangan Anda itu selalu jauh. Bukan pandangan harapan ya, tapi pandangan mata. Itu jauh. Kalau Anda bermandang dekat ini, sudahlah, saya jamin mata Anda yang blur itu semakin parah. Yang Anda merasakan tidak nyata, bukan diri sendiri, semakin parah. Itu saya jamin, ya. Kalau Anda gak mau keluar rumah, Anda akan makin terpuruk. Ya, tentunya Anda di sini harus punya teknik untuk cara keluar rumah. Itu bagaimana? Ya, Anda melatihnya itu bagaimana? Ya, melatihnya pelan-pelan, ya. Ya, pelan-pelan melatihnya. Jangan terlalu dipaksa dulu. Namanya melatih, berlatih, itu. Nah, ini yang paling penting adalah apa? Energi. Kita saat ini terjadi yaitu
defisit energi, baik energi batin kita, energi jiwa kita, maupun energi di badan kita. Terus kalau energi yang defisit energi di badan kita itu hanya bisa kita lakukan, yaitu dengan yang pertama, kita harus olahraga, jalan kaki. Sudah jalan kaki saja, olahraganya jasmani Anda itu jalan kaki saja, nggak usah neko-neko. Ya, saya yakin kebanyakan yang menderita anxiety disorder dengan skala yang lama, dan kan jalan kaki, berdiri aja udah nggak mampu loh. Bukannya nggak mampu, tapi saat berdiri ada aja sensasi itu. Itu saya yakin, ya. Kecuali baru mengalami sebentar ya. Kalau udah lama itu yang terjadi. Nah, defisit energi ini hanya kita bisa yaitu melatih dengan olahraga ringan, ya. Tentunya olah nafas tadi juga masih berpengaruh dengan apa yang namanya defisit energi ini, gitu. Terus yang selanjutnya, kalau terjadi defisit energi badan, itu kita lakukan yaitu seni yoga, ya. Bisa dengan yoga, bisa dengan pelenturan di badan kita, begitu. Ada di video saya pelenturan itu ada. Itu kenapa harus kita melenturkan badan kita? Saraf-saraf kita itu kaku, tegang. Kita harus melenturkan dengan cara ini kayak Anda pemanasan waktu mau olahraga itu loh. Itu melenturkan, ya. Begitu. Biar apa? Biar saraf-saraf kita itu kendor, ya, lentur, akhirnya suplai darah, aliran darah kita itu lancar. Karena darah itu bercampur dengan oksigen. Itu, ya. Saya berani bicara gini, saya melakukan untuk lepas dari ini itu lama, ya, yaitu dengan cara-cara itu. Jadi masih banyak dengan cara-caranya itu. Nanti kalau bisa saya sambung di part 2 gitu. Nah, jadi intinya begini, ya. Merasa bukan diri sendiri itu sebenarnya itu hal yang wajar dialami oleh penderita anxiety disorder. Karena itu apa? Itu adalah sistem otak kita, ya. Itu ada kekacauan di otak kita, dan itu wajar. Menjadi tidak wajar kalau itu kita hindari. Maksudnya hindari bagaimana? Sudah tahu begitu, nggak mau keluar rumah, merenung terus, melamun terus. Nah, itu justru akan menambah sensasi Anda itu, ya. Itu jadi sesuatu yang kita takuti, harus kita beranikan. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kalau kita sudah mengalami hal tersebut, depersonality derealisasi, kita harus segera bangkit untuk selalu keluar rumah. Itu jangan di dalam rumah terus. Dan memang saat kita keluar rumah itu masih kita rasakan, ya, masih, bukannya langsung hilang, enggak. Semua itu perlu bertahap, ya, perlu tahapan, perlu proses. Dan yakinlah proses itu semoga insya Allah tidak mengkhianati hasil. Dan saya yakin kalau proses itu kita jalankan dengan benar, proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, sekarang menginjak ke itu, ya, kita seakan-akan mengalami peristiwa, tapi di mana, kapan? Nah, itu, ya, nggak perlu Anda pusingkan, nggak perlu Anda risaukan. Orang yang tidak mengalami anxiety disorder itu juga pernah mengalami ini, ya, yang perlu Anda ketahui. Tapi tidak semuanya, tapi ada yang mengalami itu. Itu adalah jejak dari leluhur kita. Sudah, stop sampai di situ, jejak dari leluhur kita, ya. Mungkin waktu kita dulu masih di kandungan ibu kita pernah ke sana, ya, terus mengalami peristiwa itu. Dan bayi saat di kandungan itu juga merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya, gitu. Itu, ya, boleh Anda tanyakan sama orang-orang tua yang dulu-dulu, boleh, ya. Nggak perlu Anda risaukan mengenai seakan-akan mengulangi apa peristiwa ini, ya. Tapi kapan? Itu jejak leluhur. Sudah,
Itu stop sampai di situ. Jadi inti dari inti semua ini adalah yaitu kita selalu berlatih teknik olah nafas. Kita bermeditasi. Kalau Anda muslim tambah dengan zikirnya, ya, relaksasi. Terus Anda olahraga, ya, olahraga jalan kaki. Terus Anda segera keluar rumah, jangan di dalam terus, kacau Anda di dalam rumah terus. Terus kurangi main HP, TikTok, ya, scroll sana scroll sini, sekedarnya aja, ya, lihat yang motivasi gitu ya. Nah itu, jadi itu kayaknya kalau Anda mau melakukan itu terus, saya yakin kok itu akan hilang dengan sendirinya tanpa Anda sadari, ya, hilang tanpa Anda sadari, begitu. Nanti akan saya sambung video ini ya, karena terlalu lama. Oke, salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.